berada di Museum GTM atau Museum Geologi Mineral yang terletak di kampus UPN Veteran di Jakarta di kampus 2-nya. Nah, dulunya museum ini didirikan atas prakarsa Pak Profesor Dr. Andes Bambang Suroto selaku Rektor utama UPN Veteran Jakarta. Lalu diresmikan pada tanggal 27 Februari 1998 oleh Menhamkam Jenderal Purna Poniman. Ganya Museum Geologi Mineral bertujuan untuk mendukung spirit Dharma perguruan tinggi melalui penyajian dari sejarah bumi dan kehidupan dalamnya yang divisualisasikan melalui paket-paket dan koleksi-koleksi barang geologis. Selain menyimpan barang-barang geologis, museum ini menjadi sarana bagi kita untuk mencintai dan melestarikan ataupun mengembangkan ilmu kemudian juga. Nah, di Museum Geoteknologi ini kami memiliki koleksi-koleksi seperti batuan beku yang ada di kiri, yang ada di tengah itu batuan metamorf, dan yang di kanan ada batuan sedimen. Untuk pembahasan yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku pembentukannya berasal dari pembukaan magma atau lava yang mencair dari di bawah permukaan bumi. Nah, batuan beku itu terbagi menjadi dua proses pendinginan. Yang pertama, pendinginan yang lama. Pendinginan yang lama akan membuat kristal besar seperti granit. Nah, untuk yang pendinginan yang cepat itu membuat seperti kristal halus yang contohnya itu ada basalt. Nah, untuk ciri batuan utama seperti batuan beku itu ada kristal yang besar, lalu tidak berlapis dan memiliki tekstur kristalisasi. Nah, selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk akibat proses pengendapan materi rombakan, baik itu mineral, sisa organisme, maupun pelapukan batuan lain. Dan proses pembentukannya meliputi pelapukan, transportasi, sedimentasi, dan litifikasi. Selanjutnya adalah batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang mengalami perubahan bentuk dan struktur akibat tekanan atau temperatur tinggi tanpa mengalami pelelehan. Nah, baik di sini ada beberapa tiga miniatur mengenai pergerakan lempeng tektonik. Nah, yang pertama itu ada sesar. Sesar itu kayak dua lempeng tektonik saling bergesekan. Nah, akibatnya apa? Kayak menimbulkan gempa bumi dan juga kayak ada bekas sesarnya nanti. Yang paling terkenal itu adalah di Sesar Andreas di California. Lanjut, di sini ada divergensi. Jadi kayak pergerakan kedua lempeng itu menjauh gitu loh. Nah, hasilnya nanti outputnya apa? Nanti bisa jadi di sini ada muncul gunung berapi yang ada di bawah laut. Lanjut di sini ada konvergen. Nah, bedanya konvergen sama divergen itu menabrak. Jadi kalau misal di bagian sini massa jenisnya terlalu berat atau lebih berat dari bagian yang atau lempeng di sini, maka akan menusuk ke dalam. Nah, lalu bagian ujung yang lainnya akan membentuk sebuah palung. Kalau bagian sini berpotensi untuk membentuk sebuah gunung. Di Indonesia ini terjadi pertemuan antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Yang dimana lempeng samudra ini memiliki massa yang lebih berat, namun dia memiliki ketebalan yang tipis. Dan lempeng benua memiliki massa yang ringan, namun memiliki ketebalan yang tebal. Sehingga lempeng samudra mengalami penunjaman terhadap lempeng benua. Dan lempeng samudra yang sudah lama di bawah permukaan bumi di area subduksi mengalami peleburan atau melting, dan ini merupakan cikal bakal terbentuknya magma. Hasil peleburan ini naik ke atas permukaan melalui gunung api sehingga terbentuknya magma. Magma ini kemudian keluar ke permukaan sehingga karena mengalami pendinginan sehingga terbentuk batuan beku. Salah satu contohnya yaitu andesit, yang dimana kandungan mineral dari andesit sendiri itu ada hornblende, lalu ada plagioklas dan gelas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mineral dan kristal. Jadi apa itu mineral? Mineral adalah zat padat alami yang terbentuk melalui proses geologis, memiliki komposisi kimia tertentu dan susunan atom yang teratur. Mineral harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, selanjutnya ada kristal. Jadi apa itu kristal? Kristal adalah bentuk keluar mineral yang mencerminkan susunan atomnya. Nah, di mana
Mineral itu adalah bahannya dan kristal merupakan bentuk keluarannya. Contohnya ada prisma heksagonal untuk kuarsa, kubus untuk pirit, kemudian ada oktahedral untuk magnetit, dan lempeng tipis untuk nika. Nah, jadi itu tadi beberapa koleksi yang ada di Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Sekian dan terima kasih.